Sampaikan di awal, pembicara kita hari ini adalah Bapak Pendeta Daniel, MJ Hanusa. Kami persilakan untuk Bapak Pendeta Daniel. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama bersatu hati kita berdoa untuk sambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kesempatan yang berharga yang terus Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebab itu Tuhan, biarlah setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu, kami pergunakan dengan sungguh-sungguh, walaupun dengan waktu yang singkat di tengah-tengah kesibukan dan pekerjaan kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami tidak menyisahkan waktu bagi-Mu, tetapi justru kami berikan waktu kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Di saat yang lain mungkin sedang istirahat, tapi kami datang kepadamu memuji menyembah Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan tidak menjadi sia-sia, tapi Tuhan memperhitungkan menjadi kebaikan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu berbicara bagi setiap kami, sampaikan isi hatimu, sampaikan kebenaranmu, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dengan kerendahan hati kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Iya, baik, puji Tuhan. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan siang hari ini, ya. Walaupun memang masih tetap kita online, tatap muka, ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah baik Bapak Ibu Saudaraku, tema yang saya berikan kesempatan siang hari adalah perkara di atas. Itu diambil dalam surat Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku bisa mengikuti di Alkitab masing-masing atau di handphone masing-masing. Ya, apapun itu pastikan kita membuka Alkitab kita. Nah, baik, di layar sudah ada. Puji Tuhan. Ayat pertama, Kolose pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, pemberitaan firman Tuhan terambil di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat yang kita sudah baca tadi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya akan mulai dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata begini, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bapak Ibu pahami ini, bahwa ini sebuah perintah bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Perintahnya bunyinya, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Atau bahasa sederhananya, pikirkan perkara yang di atas, jangan pikirkan perkara yang di bumi. Nah ini jelas, ya, jelas kita harus mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang di atas. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sebab itu saya mau katakan, kalau kita dalam sebuah perjalanan panjang, perhatikan baik-baik, kita harus pastikan dulu bahwa titiknya mesti benar. Ya, kalau kita memakai aplikasi Google Map, kita memakai aplikasi Waze gitu ya, pastikan titiknya benar dulu. Gitu. Jadi kalau titiknya benar, baru kita bisa mengarahkan perjalanan kita kepada titik yang benar itu. Tapi kalau titiknya salah, maka saya pastikan sepanjang perjalanan hidup kita maka akan salah. Nah ini yang membahayakan dan bahkan mohon maaf menjebak kehidupan kekristenan selama ini. Makanya firman Tuhan berkata begini, banyak orang menganggap jalannya lurus tapi ujungnya binasa. Karena ujungnya salah. Jadi mereka menganggap jalannya sudah benar, tapi ternyata binasa. Makanya Bapak Ibu Saudaraku pastikan ujung dari perjalanan hidup kita mesti benar.
Nah, ujungnya apa? Firman Tuhan katakan pikirkan perkara yang di atas. Nah, kita jelas nih arahnya, pikirkan perkara yang di atas. Nah, kalau titiknya sudah benar, maka saya pastikan perjalanan hidup kita akan benar. Tapi kalau titiknya salah, maka seluruh apapun yang kita kerjakan, saya harus jujur katakan, kita keliru dan kita salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Artinya firman Tuhan berkata begini, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi artinya jangan pikirkan perkara di bumi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau tanya nih, ya. Saya mau tanya ya kepada Bapak Ibu Saudara semua, tapi nggak usah dijawab, jawab dalam hati aja deh, gitu. Kalau saya mau tanya, kira-kira jujurnya jawabannya seperti apa? Pertanyaannya begini, kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudaraku, seringkali ya ada orang yang ikut Tuhan mungkin belasan tahun, ada yang puluhan tahun, ya puluhan tahun, mungkin kita tergolong ikut puluhan tahun ikut Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, dan ini harus dijawab dengan jujur, dengan hati yang jujur. Dalam perjalanan hidup kita selama puluhan tahun atau belasan atau puluhan tahun, Bapak Ibu Saudaraku, jujur kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kita seringkali memikirkan perkara yang di atas atau perkara yang di bumi. Coba jujur nih. Sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai dengan hari ini, detik ini, yang kita pikirkan perkara di atas atau perkara yang di bumi. Saya khawatir Bapak Ibu Saudaraku justru hanya sedikit orang yang hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Lalu sisanya seringkali mereka hanya terfokus kepada perkara-perkara di bumi, Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya berpikir, aduh gimana caranya besok makan, aduh semakin susah, aduh gimana caranya besok mengenai anak-anak sekolah, uang sekolah semakin besar, perekonomian hancur, waduh. Bagaimana caranya untuk uang belanja, bagaimana caranya untuk uang kontrakan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya khawatir orang hanya berpikir hanya sebatas perkara-perkara di bumi. Makanya saya mau tanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berdoa seringkali kita menangis ya. Dalam doa kita nangis, Tuhan, Tuhan, gitu. Kita seringkali menangis. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya juga kembali mau tanya. Kira-kira apa yang kita tangisi? Waktu kita berdoa, saya tidak melarang berdoa itu menangis. Ya kalau waktunya menangis, menangis. Tapi kalau tidak waktunya menangis, jangan dibuat-buat menangis. Tapi saya nggak larang menangis. Tapi kembali pertanyaannya, waktu kita menangis, sebenarnya jujur deh, apa sih yang kita tangisi selama ini? Takutnya kita hanya menangisi kembali pada perkara-perkara yang di bumi. Tapi kita nggak menangisi perkara-perkara yang di atas. Orang hanya menangisi karena nggak punya uang. Orang hanya menangis karena sakit. Orang menangisi karena nggak punya pekerjaan. Orang hanya menangisi karena nggak punya jodoh. Dan lain sebagainya. Pada akhirnya air mata mereka terbuang hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Padahal saya pernah punya satu kalimat yang saya pernah jadikan status ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ini kalimat saya ini memberkati saya dan cukup memberkati banyak orang. Saya katakan begini kalimat ini, dengar baik-baik. Jangan pernah menghabiskan daya, upaya, tenaga, bahkan air mata untuk menangisi sesuatu yang pada akhirnya Tuhan tolong. Nah, saya ulangi, dengar baik-baik ya. Jangan pernah menghabiskan daya, upaya, tenaga, bahkan air mata untuk menangisi sesuatu yang pada akhirnya Tuhan tolong. Artinya, bahasa sederhananya, tidak ada masalah yang tidak ditolong Tuhan. Nah, kalau kita tahu ini, bahwa tidak ada masalah yang tidak ditolong Tuhan, kenapa kita harus menghabiskan waktu, menghabiskan air mata, kita harus tertumpah untuk sesuatu yang pada akhirnya Tuhan tolong? Untuk apa? Ini kan kesia-siaan. Tapi banyak orang hanya menangisi hal seperti itu. Bapak Ibu coba pikir deh, apa sih masalah kita yang nggak ditolong Tuhan? Bukan nggak ditolong Tuhan, hanya masalah waktu. Tuhan mau kita sabar dalam proses kehidupan. Mungkin ada yang belum ditolong Tuhan, bukan tidak ditolong Tuhan, mungkin belum ditolong Tuhan. Tapi saya percaya sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, ingat, tidak ada masalah yang tidak ditolong Tuhan.
Selayaknya kita punya anak, sebandel apapun anak kita, ketika kita punya masalah, anak kita punya masalah, kita pasti tolong orang tua di bumi. Apalagi Bapak kita yang di surga. Ketika kita punya masalah, tidak mungkin Bapak di surga tutup mata. Dia pasti perhatikan kita dan dia pasti tolong kita. Nah, tapi kenapa? Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita salah. Kita capek-capek menangisi perkara-perkara yang di bumi. Padahal jelas Alkitab katakan jangan pikirkan perkara di bumi, jangan. Ya terus gimana Pak? Pada akhirnya toh kan tetap saya harus hadapi. Iya betul. Kita harus hadapi, betul sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi saya mau katakan begini. Kenapa firman Tuhan berkata pikirkan perkara yang di atas? Sebab begini, perhatian baik-baik. Waktu kita memikirkan tentang Tuhan, kita memikirkan bagaimana kita hidup benar, kita memikirkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka masalah kita Tuhan yang pikirkan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir dalam hidup Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya firman Tuhan itu iya dan amin. Makanya kita harus fokus kepada perkara yang di atas. Waktu kita fokus pada perkara yang di atas, lalu dengan masalah kita yang perkara di bumi gimana? Tuhan yang pikirkan. Ada satu kebenaran ya dalam Mazmur. Dalam Mazmur 37 kalau nggak salah ya. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Bisa tolong ditampilkan kembali ayatnya. Mazmur 37 ayat 25. Baik. Oke. Perhatikan baik-baik. Pemazmur berkata begini, dahulu aku muda, kata pemazmur. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggal. Atau anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Ini pemazmur berkata firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang aku udah jadi tua. Artinya apa? Sepanjang hidupnya dari muda sampai dia tua. Pemazmur berkata, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ada satu kata penting di sana yaitu orang benar. Orang benar, garis bawahi kata orang benar. Artinya apa? Nah inilah yang harus kita pikirkan, perkara yang di atas, bagaimana kita berjuang menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita perjuangkan ini, kita pikirkan ini, kita tangisi ini setiap hari. Sampai pada akhirnya kita dibenarkan, maka kita akan masuk dalam kriteria orang benar. Nah setelah kita masuk dalam kriteria orang benar, maka firman Tuhan ini berlaku bagi kita. Apa itu? Orang benar nggak mungkin ditinggalkan Tuhan. Amin. Orang benar tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Pasti diberkati, pasti dipelihara, pasti dijaga oleh Tuhan. Dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Asal jadi orang benar dulu. Nah, gimana caranya menjadi orang benar? Pikirkan perkara yang di atas. Bahkan perhatikan baik-baik. Bonusnya buat orang benar bukan hanya buat orang itu sendiri, tapi anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Sehingga berkat orang benar itu terus mengalir kepada keturunannya, anak sampai cucunya. Berkat orang benar mengalir kepada keturunannya. Anak dan cucunya mengalir terus. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ini sungguh benar Alkitab yang kita sudah baca. Pikirkan perkara yang di atas. Udah Pak Bu, capek kita. Kita fokus pada mikir-mikir perkara-perkara di bumi terus. Maka tiap malam kita nangis terus. Tiap doa kita nangis terus. Tapi yang kita tangis ini perkara di bumi. Aduh, jangan Pak, Bu. Udah stop kalau kita masih begitu sampai hari ini, stop. Udah sekarang jadi orang benar. Pikirkan perkara yang di atas, berjuang jadi orang benar. Sebab kalau kita orang benar, maka Alkitab katakan tidak mungkin ditinggalkan kita. Tidak mungkin ditinggalkan kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dia tahu menjaga kita, dia tahu memelihara kita, dia tahu memberkati kita. Asal kita hidup benar di hadapan, hidup benar di matanya. Makanya jangan pikirkan perkara yang di bumi. Udah stop, capek Pak Bu. Apalagi ke depan semakin sulit. Dalam Injil Matius tentang hal kekhawatiran. Apa dengan kita khawatir bisa menambah satu hasta hidup kita? Nggak bisa Pak Bu, nggak bisa. Udah sekarang bagaimana percaya kepada Tuhan, berjuang hidup benar.
Maka firman Tuhan berkata, burung di udara aja Tuhan pelihara. Terlebih kita orang yang mengasihi Tuhan. Aduh, nggak mungkin gak dipelihara Tuhan. Bunga bakung di ladang Tuhan dandani. Terlebih kita. Nggak mungkin kita nggak dipelihara Tuhan, nggak dijaga Tuhan, nggak didandani Tuhan. Tidak mungkin. Amin. Pasti Tuhan jaga, Tuhan berkati. Makanya rubah dulu arah hidupnya, Bapak, Ibu, Saudaraku. Tujuannya rubah dulu, ujungnya rubah dulu. Mikirin perkara yang di atas, maka perjalanan hidup kita akan tetap fokus kepada perkara yang di atas. Tapi nanti kalau kita pikirkan perkara yang di bumi, maka kita akan fokus kepada perkara yang di bumi. Makanya nggak kaget orang akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginan yang di bumi ini. Nah itu jadi salah, akan membuat orang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tapi kalau dia mikirin perkara di atas, dia tidak mungkin berlaku curang dalam perusahaan. Dia tidak mungkin berlaku curang dalam pekerjaan. Tidak mungkin, karena dia berjuang hidup benar. Yang dipikirkan perkara yang di atas. Tapi kalau dipikirkan perkara di bumi, wah gimana saya dapat untung besar nih. Waduh, cuma itu perkara di bumi yang dipikirkan. Akhirnya menghalalkan segala cara supaya dapat uang banyak. Semakin jauh orang dari Tuhan. Nah kita nggak boleh, Bapak, Ibu, Saudaraku. Fokusnya harus kepada perkara yang di atas. Kalau hari ini kita masih mikirkan perkara yang di bumi, saya mau katakan, ayo sama-sama bertobat, Bapak, Ibu, Saudara. Ayo semua bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Ini aja hari ini zaman ini sudah semakin sulit. Kemarin saya ketemu teman-teman pelayanan, wah mereka sudah mulai berkata, iya katanya tahun 2023 akan ada masa kegelapan. Nggak pusing saya, nggak pusing saya. Mau gelap kayak mau apa, nggak pengaruh. Toh saya udah gelap. Ya, jadi saya nggak pusing. Mau bilang masa kegelapan nanti masa kesukaran, nggak pusing. Kalau masih Tuhan Yesus Kristus, masih juru selamat Tuhan Yesus Kristus, dan saya masih berjuang bagaimana hidup benar, saya nggak takut. Saya tahu pasti Tuhan pelihara saya. Nggak khawatir. Dulu di awal-awal pandemi gimana? Waduh, takut sekali. Di awal-awal pandemi saya kehilangan banyak pelayanan. Perekonomian hancur. Tapi saya harus takut, saya harus sedih. Oh, enggak, saya cuek aja, jalan aja. Sampai istri saya bilang, kok cuek banget sih? Ya ngapain capek-capek nangis? Pasti Tuhan tolong kok ujung-ujungnya. Ngapain capek-capek keluarin air mata? Toh Tuhan berkati sampai hari ini. Bapak Ibu, saya mau tanya masing-masing kita. Kemarin pandemi 3 tahun, katanya ekonomi hancur segala macam. Waduh, tapi masih makan nggak Pak? Masih makan nggak Bu? Masih makan kan? Bahkan saya mau tanya, masih belanja nggak? Masih belanja. Masih rame tuh mall. Masih rame, katanya perekonomian sulit. Begitu pandemi dibuka mall, rame, tetap nggak pengaruh. Kok bisa? Ya makanya kita terlalu pusing mikirin perkara di bumi, sehingga kita sendiri yang stres. Kita khawatir, takut terus. Padahal dengan kekhawatiranmu tidak mampu menambah sehasta jalan hidupmu, nggak bisa. Nggak bisa diperpanjang jalan hidup. Sebab itu jangan khawatir, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, nah kembali saya mau katakan, rubah arah hidupnya, arah perjalanan mesti rubah. Sekarang mikirin perkara yang di atas. Bagaimana kita berjuang hidup benar. Jadi kalau malam bahkan bukan malam, setiap hari kita berdoa, waktu kita menangis dalam doa kita jelas ya kita tangisi apa. Kita akan menangis, Tuhan, aku masih salah Tuhan, aku nggak mau salah lagi, aku mau hidup benar Tuhan. Tolong aku hidup benar, Roh Kudus bimbing aku, pimpin aku untuk aku hidup benar. Nah itu yang kita tangisi. Bukan tangisi Tuhan, aduh suami belum gajian, kontrakan belum bayar, uang sekolah belum bayar, belum cicilan panci, aduh banyak banget. Terus nangis untuk hal begini. Capek Bu, capek. Udahlah, jangan itu yang kita tangisi. Pikirkan perkara yang di atas, 2 titik. Ini firman Tuhan. Yang kedua yang saya mau katakan, kalau salah tujuan hidup, arah kita sudah salah, tujuan kita sudah salah, maka akan merusak seluruh perjalanan hidup kita loh. Bahkan firman-firman Tuhan akan dirusak. Saya pernah khotbahkan waktu di kantor Rakindo. Mudah-mudahan beberapa jemaat ya Bapak Ibu masih ingat khotbah saya ini. Seberapa banyak hari ini firman Tuhan jadi dirusak gara-gara orang-orang yang fokus hidupnya hanya kepada perkara di bumi. Saya dalam 1 minggu ini ada 5 kali pelayanan kemarin, dalam 1 minggu ya. Minggunya 2 kali,
Hari Jumat kemarin, Sabtu kemarin, sama ini 6 berarti. Dalam 1 minggu. 6 kali pelayanan. Nah, lucunya dalam 6 kali pelayanan itu, nah cuma ini doang yang ke-6 enggak. Yang kemarin 5 kali pelayanan, itu ada lagu yang 5-5-nya nyanyiin lagu yang sama. Lagunya begini, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu lagunya. Dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Perhatikan baik-baik. Itu 5 gereja ya, 5-5 nyanyi lagu itu. Saya juga kaget, kenapa? Akhirnya mau nggak mau saya kupas itu. Kalau orang pikirannya perkara di bumi, maka bisa merusak segalanya, termasuk firman Tuhan yang benar jadi rusak. Kalau saya tanya kepada jemaat Tuhan yang hari ini ya, di PDTMT Group ini, saya mau tanya begini, kalau ada firman Tuhan atau lagu yang berkata begini, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar, semua disediakan bagimu. Nah, saya mau tanya, apa sih semua itu apa coba? Apa itu semuanya? Semua apa? Saya khawatir Bapak Ibu karena pikirannya hanya mikirin perkara di bumi, akhirnya semua itu kita, ya iya Pak, rumah, yang nggak punya rumah jadi punya rumah, yang nggak punya mobil jadi punya mobil, yang nggak punya tabungan jadi punya tabungan, yang nggak punya uang jadi punya uang, yang nggak punya jodoh jadi punya jodoh. Lah, kok arahnya ke situ? Padahal hati-hati loh Bapak Ibu Saudaraku, itu firman Tuhan itu murni. Padahal itu firman berkata begini, raja-raja ingin mendengar apa yang kamu dengar, nabi-nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi mereka nggak mampu mendengar, mereka nggak mampu melihat apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Sebab itu apa yang nggak pernah terlihat, apa Tuhan sediakan. Itu apa? Itu mengarah kepada janji Mesias. Orang-orang belum lihat Mesias, tapi Tuhan sediakan juru selamat tentang Mesias, bukan tentang rumah, bukan tentang mobil, apalagi jodoh, bukan Bapak Ibu. Tapi karena pikirannya dunia terus, jadi akhirnya firman Tuhan yang benar diarahkan ke hal-hal duniawi. Kan jadi ngaco gitu. Kenapa? Karena tujuan hidupnya udah salah. Cuma mikirin perkara di bumi. Padahal itu perkara di atas. Ngomongin tentang janji keselamatan, janji juru selamat, janji seorang Mesias, juru selamat. Semua disediakan. Tuhan maksudnya juru selamat dunia. Tidak ngomongin rumah, mobil, uang, apalagi jodoh, enggak, beda. Tapi ya mohon maaf ya, ini seringkali marketing mimbar nih, bahaya gitu. Mohon maaf saya menggunakan kata marketing ya. Tapi kadang-kadang suka menawarkan hal-hal yang nggak seharusnya ditawarkan. Saya pernah sampaikan juga dalam khotbah saya, mohon maaf nih ya yang suka pengen puji-pujian, mari kita berikan persembahan bagi Tuhan. Maka Tuhan berkata, Tuhan akan mengembalikan kepadamu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Loh, kok ngomongin persembahan ayat itu? Makanya saya tegaskan kepada jemaat Tuhan, jangan pernah baca Alkitab 1 ayat ya. Tidak boleh. Baca Alkitab minimal 1 perikop. Tidak boleh 1 ayat. Tidak boleh. Saya tidak sarankan 1 ayat. Minimal 1 perikop supaya konteksnya jelas. Lipat gandaan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu ngomongin apa? Firman Tuhan berkata begini, ada benih firman Tuhan yang ditabur di tanah yang di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak berduri. Singkatnya mereka mati. Tapi ada satu benih yang tertanam di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Benih itu ialah firman Tuhan. Tuh jelas, satu kalau perikop jelas. Dijelaskan benih itu firman Tuhan. Jadi sebenarnya itu tentang sebuah pemahaman akan kebenaran. Kalau tanah kita hati kita subur, maka kita akan memahami kebenaran yang murni. Mungkin di awal 30, lama-lama 60, bahkan 100 kali lipat kita memahami isi hati Tuhan. Nah itu ngomongin tentang benih firman Tuhan, bukan uang persembahan. Ini karena mikirin perkara di bumi, jadi akhirnya banyak orang kasih persembahan kepada Tuhan, kasih persembahan 10.000. Lalu dia minta, Tuhan jangan lupa 30 kali lipat. Kasih persembahan 100.000, Tuhan jangan lupa 60 kali lipat. Wah, enak banget. Itu gereja atau tempat perjudian? Mohon maaf ya, karena hanya di tempat perjudian yang pasang 10.000 dapat 1 juta. Yang pernah main judi katakan amin. Oh, nggak ada di sini, puji Tuhan. Hanya di tempat perjudian yang pasang 10.000 dapat 1 juta. Ya kita nggak boleh begitu dengan Tuhan. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya
konsep persembahan itu harus dirubah. Begini, konsep yang benar. Kita memberi bukan supaya diberkati, salah. Yang benar adalah kita memberi karena kita sudah diberkati. Nah, kalau kita sadar kita sudah diberkati Tuhan, tanpa ditakut-takuti, tanpa diiming-imingi dengan janji-janji, maka pasti persembahannya terbaik bagi Tuhan. Nggak mungkin enggak. Karena dia sudah rasa hidupnya sudah diberkati Tuhan. Jangan ayo memberi supaya kamu diberkati, 30, 60. Itu kan seolah-olah kita memberi supaya kita diberkati. Nggak boleh. Rubah konsepnya, rubah. Aku memberikan, aku sudah diberkati Tuhan. Nggak ada urusan aku diberkati lagi. Nggak. Aku memberikan, aku sudah diberkati Tuhan. Pasti pemberianku terbaik bagi Tuhan. Gitu. Itu yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi rusakkan firman Tuhan. Kenapa? Karena mikirin perkara dunia, hitung-hitungan dengan Tuhan. Enak ya di gereja ya. Ngasih persembahan 10.000 dapat 30 kali lipat. Enak banget. Ya kalau mau kayak gitu, mohon maaf, udah pasang judi aja deh. Dosa-dosa sekalian gitu. Dengan Tuhan nggak boleh, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena pikirnya otak, aduh bahasa kasarnya gitu, otaknya cuma perkara di bumi gitu. Nah kita nggak bisa gitu, Pak, Bu. Pikiran kita perkara yang di atas. Jadi waktu kita mengasihi, bukan supaya aku diberkati Tuhan, aku kasih persembahan karena aku mengasihimu Tuhan, aku cinta kepadamu, aku berikan, jangankan 1/10 Tuhan, tapi seluruh hidupku aku serahkan bagimu Tuhan, karena aku mengasihimu. Ah itu benar. Jangan main hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku kasih Tuhan kembaliin nggak? Aku kasih Tuhan kembaliin nggak ya? Jangan. Makanya saya kembali lagi, saya mau tegaskan, mohon maaf bahasa ini mungkin nggak enak didengar, tapi seringkali marketing mimbar ini nggak bertanggung jawab. Kita nggak boleh begitu. Apa yang kita perbuat karena kita mencintai Tuhan. Pikiran kita hanya pikirkan perkara yang di atas, bagaimana Tuhan disenangkan oleh hidup kita. Udah titik. Iya, banyak lagi ayat-ayat. Saya seringkali sampaikan, Bapak Ibu ingat ya, saya tidak anti kayak tadi lagu apa yang tak pernah kalau gerejanya lagu itu saya ikut nyanyi nggak? Saya ikut nyanyi, saya nggak anti dengan lagu itu, enggak, saya nggak anti dengan lagu itu. Cuma saya sudah merdeka, saya sudah punya pikiran yang benar, sehingga waktu saya nyanyi itu arah saya ke Tuhan tentang sebuah janji juru selamat. Udah nggak mikirin yang lain, murni nyanyi nggak ikut nyanyi, saya nggak anti dengan lagu itu. Tapi harus diluruskan pikirannya kepada poin yang benar, titik yang benar. Goal yang benar, baru kita nyanyinya murni, enak. Iya, apalagi sekarang lagu-lagu gereja, setiap kali beberapa gereja ya, habis setiap kali ibadah, mari kita angkat tangan kita, mari semua angkat tangan tinggi-tinggi. Kita angkat pujian, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Waduh, senang banget dengan doa Yabes. Kembali saya mau katakan, saya nggak anti dengan doa Yabes. Ya kalau lagi nyanyi itu saya nyanyi, tapi pemahaman saya udah benar. Doa Yabes berkuasa nggak? Berkuasa pada zamannya. Waktu zaman perjanjian lama, doa Yabes berkuasa untuk kepentingan penyebaran kekristenan. Untuk perjanjian baru gimana? Ya untuk perjanjian baru sudah ada doa yang disempurnakan, yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus, yaitu doa apa? Bapa kami. Tapi karena doa Bapa kami berkata begini, berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Nggak cukup Tuhan, nggak cukup. Jadi gitu. Karena secukupnya. Nah orang nggak suka doa Bapa kami. Orang lebih suka doa Yabes, bukan diberkati melimpah-limpah, memperluas daerah kita. Waduh, maka kita berkat sama-sama kata amin. Padahal doa Bapa kami ajarkan, berikanlah kami pada makan kami secukupnya. Tuh. Tapi yang lain-lain coba kalimat doa Bapa kami seutuhnya. Untuk perkara di bumi atau di bawah cuma secukupnya, masalah makanan cuma secukupnya, tapi yang lainnya ampuni dosa mereka seperti engkau mengampuni dosa. Oh, semua mikirin perkara di atas, datanglah kerajaanmu tuh. Semua ngomongin perkara di atas. Untuk perkara di bumi cuma secukupnya, udah, itu bukan tujuan kita. Tapi orang lebih suka doa Yabes karena memperluas daerahku, kau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Waduh, Pak, Bu, janganlah. Saya nih mengembang ke kanan ke kiri jadi susah kurusnya. Ya, jadi janganlah begitu arahnya. Fokusnya mesti benar, Pak, Bu. Gara-gara doa Yabes zaman dulu terkenal ya. Bapak Ibu masih ingat nggak ada beberapa orang yang kalau lihat tanah kosong diinjek tanahnya, diklaim jadi milikmu. Pernah tahu nggak Bapak Ibu? Pasti tahu kan? Nanti lihat mobil bagus, dipegang mobilnya, klaim jadi milikmu. Itu diajarkan. Lihat motor keren, lihat tas bagus sedikit, waduh pegang, klaim jadi milikmu, maka itu akan jadi milikmu loh. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya selalu katakan begini, itu pencurian dalam roh.
pencurian, tapi dalam roh nggak kelihatan. Iya dong, kan hukum Taurat berkata begini, jangan kamu mengingini apa yang dimiliki orang lain. Itu kan tanah orang, Pak, Bu. Kok diklaim jadi milik kita? Itu mobil yang dipakai yang di pinggir jalan itu mobil orang. Kok kita klaim jadi milik kita? Gitu. Padahal jangan mengingini apa yang dimiliki orang lain, kan jelas itu ayatnya, Bu. Pak, kenapa bisa begitu? Karena kita mikirin perkara yang di bumi, nggak mikirin perkara yang di atas. Kalau kita fokus pada perkara yang di atas, maka kita nggak akan lakukan hal itu. Tidak akan lihat tanah orang diklaim jadi milik kita. Lihat mobil orang diklaim jadi milik kita. Jangan sampai lihat istri orang diklaim jadi milik kita. Nggak boleh. Bahaya loh, itu istri orang kita klaim jadi milik kita. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak bisa. Kita harus sungguh fokus kepada kerajaan Bapa di surga. Udah, itu yang kita pikirkan hari ini. Jadi kalau orang-orang yang fokus pada kerajaan Bapa di surga, maka untuk perkara-perkara di bumi, udah firman Tuhan berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Udah, itu benar. Udah cukup. Kalau hari ini nggak punya mobil, nggak apa-apa. Cukup dulu dengan motor. Jangan maksa punya mobil. Jangan. Kalau udah masih ngontrak, udah cukup dengan ngontrak. Jangan maksa beli rumah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu firman Tuhan yang benar. Udah. Jangan ke situ pikiran kita. Pikiran kita bagaimana kita membangun sebuah kerajaan nanti rumah kita di surga. Itu yang kita fokuskan, pikirkan perkara yang di atas di mana Yesus ada. Nah, akhirnya semua aspek hidup kita mengarah kepada titik yang benar. Nah, kalau mengarah kepada titik yang benar, saya mau katakan, saya pastikan begini, seluruh perjalanan hidup kita pasti akan benar. Dan kembali, orang yang benar tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Diberkati sampai keturunan anak dan cucu kita. Diberkati Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita fokus kepada perkara yang di atas. Ayo kita berjuang hidup benar, Pak, Bu. Ya, udah jangan pikir lagi capek-capek Ibu, jangan nangis lagi tiap malam cuma gara-gara nggak ada uang. Bu, nggak usah Bu. Mohon maaf, di luaran sana masih banyak yang lebih susah daripada Ibu. Tapi mereka suka cita aja tuh, mereka nggak nangis-nangis. Sesusah-susahnya kita tuh kita masih bisa makan, Bu, Pak. Di luar sana banyak yang nggak bisa makan, Pak, Bu, tapi mereka nggak nangis tuh. Kita masih ngontrak nangis setiap malam. Kenapa ngontrak terus Tuhan? Banyak orang yang tidurnya di gerobak, Bu. Tapi mereka happy. Suami istri itu yang Bapak Ibu tahu yang pemulung itu. Istri sama anaknya tidur di gerobak. Suami tidur di luar. Di pinggir jalan, di trotoar. Tapi begitu bangun, apa mereka nangis? Enggak, mereka happy. Anaknya lari-larian. Istrinya ketawa-ketawa. Happy banget, Pak, tidur dalam gerobak. Masih banyak orang lebih susah dari kita, Bu. Udah jangan terlalu nangis-nangis yang begitu-begitu, nggak usah. Udah cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita hari ini. Sekarang bagaimana kita mengarahkan hidup kita kepada perkara yang di atas. Ayo kita berjuang untuk hal ini, Bapak Ibu. Yuk, ke depan semakin sulit, iya. Tapi kita nggak usah takut. Sebab Tuhan yang memelihara kita di masa yang lalu, maka Tuhan yang sama yang akan memelihara kita di masa yang akan datang. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong dan memberkati anak-anak yang dikasihinya. Amin. Ayo berjuang untuk hal ini. Ya, jadi kembali sekali lagi, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebenarnya ada 3 poin di sini, tapi udah saya pikir cukup lah, karena cukup panjang tadi 1 poin ini saja. Ya, pikirkan perkara yang di atas. Udah itu aja, stop. Yang lain nggak usah dipikirin, Pak, Bu. Udah percayalah, saya sudah hidupi ini. Saya sudah hidupi ini, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, saya itu dengan sebuah kesaksian. Mungkin sebagian sudah dengar kesaksian ini. Saya mau katakan begini. Dulu, Pak, Bu, waktu anak saya masuk SD, saya 4 tahun lalu, ya, mau cari sekolah buat anak saya SD itu susah sekali. Kenapa? Bukan susah nggak ada sekolah, susah karena nggak ada biayanya. Nggak ada biayanya. Uang pangkal SD itu kemarin waktu itu di sekolah-sekolah Kristen yang saya masukin rata-rata 25 juta, 20 juta, paling murah 15 juta. Belum uang bulanannya, ada yang 2,5 sampai 5 juta bulanannya. Coba, aduh kok mahal-mahal ya sekolah-sekolah Kristen gitu. Wah, saya bingung masukin sekolah gitu. Tapi kembali saya mau katakan, Tuhan, hidupku milikmu.
Jadi aku nggak usah nangis, aku nggak usah mikirkan perkara yang tidak harus aku pikirkan. Bagaimana aku berjuang jadi orang benar. Udah, aku percaya bahwa Tuhan yang pikirkan sekolah anakku. Benar, Bapak Ibu Saudaraku, singkat cerita, ya Tuhan cukupkan, bukan cukupkan. Sebenarnya saya dipertemukan dengan orang hamba Tuhan juga ya di gereja Duta Injil, Jemaat Duta Injil. Ya, waktu saya khotbah, artinya dia ketua yayasan di sebuah sekolah yaitu Morning Star Academy. Ya, Morning Star Academy di Kuningan. Wah, kalau saya harus bayar normal, nggak mampu saya, nggak mampu, mahal sekali uang bayarannya, uang pangkalnya mahal sekali. Tapi saya mau katakan begini, anak saya sekolah di situ sudah 4 tahun, dengan bayaran yang saya pikir, aduh sangat-sangat jauh di bawah standar, bahkan murah sekali saya dikasih untuk bayaran. Tuh, Tuhan berkati kan? Tuhan berkati. Aduh, udah nggak usah pusing Pak, Bu. Belum masalah kehidupan. Kemarin pandemi 3 tahun. Apa saya kekurangan? Nggak pernah. Pak, Bu, Tuhan saksi hidup saya. Saya nggak pernah kekurangan. Nggak pernah kekurangan. Masa pandemi, walaupun kehilangan semua pelayanan, saya mau katakan, saya hidup bukan dari pelayanan. Saya hidup dari Tuhan. Walaupun pelayanan nggak ada, tapi Tuhan tetap ada buat saya. Tahu masih hidup sampai dengan hari ini. Bahkan Tuhan berkati sampai hari ini. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, tetap kuat dalam Tuhan. Rubah pikiran kita, rubah tujuan hidup kita kepada perkara yang di atas. Maka sesuai firman Tuhan, orang benar pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya berubah firman Tuhan, setelah itu saya kembalikan kepada pempujian. Mari kita berdoa. Firman Tuhan telah tersampaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, kami mohon dampingi setiap kami untuk memberikan pemahaman yang sempurna dan utuh akan kebenaran-Mu. Dan jika Tuhan selama ini, selama hidup kami, sampai dengan hari ini, kami seringkali memikirkan perkara-perkara yang di bumi, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau mengarahkan pikiran kami untuk perkara yang di atas. Kami berjuang bagaimana kami hidup benar. Kami menangis untuk menangisi bagaimana cara kami hidup benar. Sebab kami tahu ketika kami berjuang hidup benar, maka Tuhan akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Allahku. Roh Kudus sempurnakan kebenaran ini dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan ibadah berlanjut kami percayakan dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih